Geliat pasar wisata kuliner di Lampung Tengah terus ditingkatkan. Masing-masing pasar menyajikan kekhasan jajanan sesuai lokalitasnya. Pasar yang melibatkan para pedagang setempat merupakan inovasi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Di tengah kelesuan ekonomi, kita perlu terus berinovasi untuk menggerakkan berbagai sektor. Pasar kuliner Karangendah ini adalah salah satu cara untuk mendongkrak ekonomi lokal di masing-masing dusun. Saat ini, sekitar 40 pedagang yang berjualan di pasar kuliner Karangendah ini yang menjual aneka jajanan tradisional. Hal ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Ardhito Wijaya berhasil menyulap lahan kosong menjadi destinasi wisata pasar kuliner Karangendah atau Pakare. Hal ini dilakukan Ardhito untuk mempertahankan perekonomian warga, khususnya masyarakat Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah di dalam kondisi pandemi COVID-19. Terbentuknya Pakare ini karena saya melihat kondisi sekarang sulitnya ekonomi warga. Lalu saya memperhatikan setiap media sosial dan usaha yang ada. Ternyata ada sebuah usaha yang mampu bertahan di tengah-tengah pandemi ini, yaitu usaha bersama Pasar Kuliner Rakyat. Demikian disampaikan Ardhito Minggu 14 Maret 2021. Diakui Ardhito, tidak mudah baginya dalam mewujudkan pasar kuliner tersebut. Namun dirinya mampu meyakini warga bahwa Pakare ini dapat dibentuk dan diwujudkan. Setelah saya lihat dan saya telaah, ternyata itu tidak begitu susah. Yang paling susah adalah memotivasi warganya. Oleh karena itu butuh waktu 1 bulan saya ajak bicara. Sementara untuk pedagang, dijelaskan anak dari mantan Bupati Lampung Tengah dan Wali Kota Metro ini, Haji Ahmad Abairin. Aturan pastinya telah disepakati bersama oleh pengurus dan yang memiliki hak untuk pedagang, yaitu warga yang turut andil di dalam pelaksanaan gotong royong pada saat membuka lahan sebelumnya. Pertama itu karena melihat kondisi sekarang susahnya ekonomi, saya memperhatikan setiap media sosial dan usaha yang ada. Ternyata ada sebuah usaha yang mampu bertahan di tengah-tengah pandemi ini, yaitu usaha bersama Pasar Kuliner Rakyat. Kemudian setelah saya lihat, saya telaah, ternyata itu tidak begitu susah. Yang paling susah adalah memotivasi warganya. Oleh karena itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan, saya ajak bicara, kemudian saya berikan motivasi, saya berikan keyakinan bahwa ini bisa. Akhirnya alhamdulillah masyarakat dusun 10, 11, 12 ini mampu mewujudkan pasar kuliner Karangendah yang dibuka pada pagi hari. Mas, untuk buka stand ini apakah kampung warga orang lain ingin buka? Nggak bisa, apakah khusus warga Karangendah? Nah, jadi aturan secara pastinya itu disepakati bersama-sama oleh pengurus, diketuai Pak Slamet. Saya dengar kemarin yang ikut gotong royong, yang ikut setiap Kamis untuk ngaji bersama, yang ikut bersih-bersih di sini, itulah yang mempunyai hak untuk ikut berdagang di pasar Pakare ini. Ini kan wahana kita masih ada seperti playbox segala macam. Nah, kedepannya akan kita penambahan wahana dan spot-spot lokasi yang lainnya tidak? Ya, memang pasar ini akan bertahan dengan kreativitas dari warga sekitar. Tentunya setiap habis gelaran seperti ini, kita nanti akan duduk bersama, rapat bersama apa yang kurang, seperti misalnya daerah lapangan ini, oh ternyata kurang lebih jam 9 ini panas, kita harus mencari solusinya dengan menggunakan apa yang ada, dengan menggunakan kreativitas warga, itu akan kita tambah satu persatu untuk memperbaiki Pakare ini. Seperti misalnya tempat yang ini ternyata menurut kita tadi kurang panjang, nanti kita akan panjangkan sehingga akhirnya menjadi lorong cinta ke sana. Kemudian ada kolam di sana, setelah kita lihat bareng-bareng tadi sama Pak Slamet,
mungkin bisa kita bersihkan untuk bisa bermain tanam-tanam dari padi. Jadi memang perkembangan harapan saya di sini dengan kedekatan para pengurusnya, dengan kekeluargaan para pedagangnya, perkembangan dari pasar ini akan terus tumbuh dengan kreativitas dari warganya. Ibu Pahri, seorang pedagang makanan tradisional yang ikut menjajakan makanan khas lemet ketan, roti tapi, dan ikan pepes ini, merasa senang dengan dibukanya pasar kuliner ini. Mengingat dengan adanya pasar kuliner ini, masyarakat Karangendah ekonominya bisa semakin lancar. Alhamdulillah sehat, baik saja. Harapannya apa nih dengan adanya kegiatan ini? Harapannya ya untuk maju ke depannya, biar kami Karangendah ekonominya biar tambah lancar. Pasar kuliner Karangendah merupakan surganya kuliner. Di sini ada beragam jajanan khas tradisional yang disajikan hangat dengan harga yang terjangkau. Kalau kita ingin mencari pasar tradisional yang menghadirkan ragam kuliner lezat dan murah, maka pasar kuliner Karangendah bisa dijadikan tujuan. Yang berlokasi di Jalan Merapi, Kampung Karangendah, yang kerap menjadi tujuan wisata kuliner di Lampung Tengah. Ucapan terima kasih disampaikan Ibu Nur Halimah kepada Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan Wakil Bupati Dr. Ardhito Wijaya yang telah menyediakan fasilitas pasar kuliner ini. Ibu Nur berharap kedepannya Kampung Karangendah akan lebih maju, lebih berjaya, dan lebih baik. Terima kasih untuk Bapak Musa dan Pak Ardhito telah dibukanya pasar Pakare Karangendah ini. Semoga kedepannya Karangendah lebih maju, lebih jaya, dan lebih baik lagi. Ungkapan kegembiraan pun disampaikan Ibu Ani, seorang pengunjung dari Kampung Poncowati. Ia merasa senang bisa berkunjung ke pasar kuliner Karangendah ini, karena menurut Ibu Ani, hanya dengan menggunakan kendaraan bermotor, tempat kuliner ini bisa terjangkau. Pagi, Pak. Gimana Bu dengan adanya pasar Pakare ini Bu? Ya, semua dicoba dulu satu-satu biar adil. Bu dari mana Bu? Dari Poncowati. Tahu ini dari mana Bu? Gimana? Kegiatan ini? Kegiatan yang Dibukanya pasar ini? oh, ya lumayan membantu ibu-ibu sekitar sini juga. Terus yang nggak bisa pergi jauh kan sini bisa naik motor. Di tempat yang sama, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad Sarjana Sosial dengan didampingi Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardhito Wijaya resmi membuka pasar kuliner Karangendah atau Pakare pangan lokal yang ditandai dengan penguntingan pita. Setelah dibuka secara resmi pada hari Minggu 14 Maret 2021, maka ke depan kegiatan pasar kuliner Karangendah ini dibuka untuk umum. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pakare di Kampung Karangendah ini bisa bermanfaat. Amin. Monggo. Yuk, silakan masuk. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam arahannya sangat mengapresiasi dan bangga kepada warga masyarakat Karangendah yang dimotori oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardhito Wijaya sehingga pasar kuliner ini bisa terwujud dan berjalan dengan baik. Sebagai kepala daerah, Musa sangat mendukung, bahkan tidak menutup kemungkinan pasar kuliner seperti ini akan dikembangkan di semua kecamatan yang ada, yaitu di 28 kecamatan. Dan kepala kampungnya mana ini? Kepala kampung Karangendah beserta seluruh jajarannya dan para seluruh Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita sama-sama dengan puja dan puji syukur karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas berkenan jualah kita pada pagi hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebutkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Nah, ini sampai lupa nih, sampai ketua panitianya aja nggak disebut ini masalah dia. Ini
Nggak usah ragu-ragu bedanya kerja bakti sama gotong royong juga nggak ada bedanya. Saya juga nggak perlu ragu-ragu karena memang dari dulu ya falsafah kita, nenek moyang kita ya sudah biasa bergotong royong, nggak ada masalah itu. Nggak ada dikotomi, nggak ada perbedaan ya, sama saja gotong royong bareng-bareng untuk menuju Lampung Tengah yang berjaya kan gitu ya. Yang pasti pada pagi hari ini saya sangat bangga, sangat berbahagia bisa hadir tengah-tengah kita semua. Lebih-lebih lagi pada pagi hari ini dalam rangka kita sama-sama meresmikan satu lagi muncul destinasi baru wisata kuliner kita di Lampung Tengah ini yang diberi nama Pakare. Kebetulan yang ada di Kampung Karangendah. Dan satu hal yang sangat membanggakan saya bahwa ini juga lahir di prakarsa oleh saudara saya, Wakil Bupati Lampung. Ya, ini saya selaku di pemerintah daerah Kota Lampung Tengah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan satu harapan saya, ini Pak Camat Terbanggi Besar termasuk rekan-rekan dari Kepala OPD, tolong diserap dengan baik. Kalau memang memungkinkan bisa kita laksanakan di semua kecamatan yang ada, harus kita lakukan di Lampung Tengah ini, ya. Karena apa? Sekarang ini yang memang harus jadi perhatian kita cuma ada dua. Kondisi yang ada sekarang ini, yang pertama kita bisa menanggulangi berkaitan masalah COVID-19 ini, lalu harus juga diimbangi kita bagaimana bisa membangkitkan masalah ekonomi di Lampung Tengah. Ya, tidak ada lain hal yang lebih fokus yang harus kita lakukan kecuali dua hal itu. Kalau kita hanya menangani berkaitan masalah COVID saja, tapi tidak bisa kita imbangi untuk perbaikan ekonominya, pembangkitan ekonomi juga itu jadi suatu masalah. Atau kita hanya fokus saja berkaitan masalah ekonomi, tapi COVID tidak bisa kita selesaikan, ini juga akan percuma. Oleh karena itu harapan saya bahwa sekali lagi penekanan saya bahwa saya berharap 1-2 bulan ke depan masalah COVID dalam Lampung harus bisa kita tanggulangi, harus bisa kita kendalikan. Karena apa? Ini juga menjadi hal yang pokok. Sering saya sampaikan juga untuk keluarga besar saya, terutama rekan-rekan di Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar yang hadir pada pagi hari ini. Saya minta dengan penuh kesadaran bahwa COVID-19 ini sampai hari ini belum selesai. Cara menyelesaikan, cara memutus mata rantainya tidak ada kata lain. Kita harus disiplin, harus tegakkan protokol kesehatan. Oleh karena itu saran saya juga bagi yang pengelola daripada Pakare ini, tolong diperhatikan ini juga. Kita butuh ekonomi kita bergerak, tetapi protokol kesehatan juga tidak harus bisa kita abaikan, ya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, kalau pandemi ini tidak selesai 1, 2, 3 tahun ke depan, jangan salahkan saya dengan Mas Ardito kalau kita bisa membangun Lampung Tengah ini. Karena hampir semua anggaran kita harus tersedot habis hanya untuk mengurusi masalah COVID ini, ya. Oleh karena itu sekali lagi kuncinya kedisiplinan kita. Bagaimana kita bisa menegakkan protokol kesehatan ya di tengah masyarakat kita, dan tidak usah karena disuruh, tidak usah karena harus ditakut-takuti, diintervensi ya, tetapi tolong ini jadi kesadaran penuh dari hati kita bahwa memang ini persoalan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu tidak ada kata lain, kita harus sama-sama bisa mengatasi hal ini ya. Siap ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, jadi Pakarenya jalan, tetapi protokol kesehatan juga harus tetap jalan ya. Dan insya Allah selamat, saya dengan Mas Ardito beserta seluruh jajaran yang ada senantiasa akan mensupport apa yang menjadi hal-hal yang positif yang ada di tengah masyarakat kita semua ya. Dengan sebatas kemampuan kami, insya Allah ke depan juga tidak hanya di Karangendah ini, tapi bagaimana kita bisa memunculkan hal-hal yang positif di semua tempat kita yang ada dalam Lampung ini ya. Dan insya Allah juga sekalian Pak Kepala Bapeda, kemarin nanti mungkin koordinasi nanti dengan Pak Asisten 1 dengan staf ahli Bupati Mas Kepedian ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah ketemu dengan salah satu perusahaan yang ada di GF ya. Dan insya Allah nanti sepenuhnya perusahaan tersebut akan mengelola bertanggung jawab untuk ekonomi kita di Lampung Tengah. Ya sudah menyanggupi itu, bahkan untuk konsultan saja Mas Ari itu hampir 5 miliar mereka pakai konsultan yang ada di Tulang Bawah. Saya sudah sampaikan juga Pak Kepala Bapeda bahwa tidak usah malu kita untuk meniru kalau ada hal yang baik, ada yang positif. Termasuk juga saya minta saudara camat Terbanggi Besar tolong sampaikan juga dengan camat-camat yang lain bahwa kalau memang ini dianggap baik dan dianggap positif, tolong juga ditularkan di kecamatan masing-masing nantinya ya, seperti itu ya. Supaya semua berjalan, supaya bergerak ya. Tidak usah kita
cari perbedaan, wah ini harus baik, tidak perlu seperti itu. Yang penting dianggap baik, positif, jalankan itu semua ya. Dan saya berharap juga semua rekan-rekan di OPD segala macam, tidak usah nunggu ada instruksi, ada perintah. Kalau memang itu hal yang baik, lakukan di daerah kita masing-masing, lakukan apa program dan sebagainya seperti itu ya. Tidak harus menunggu komando, tapi tolong digerakkan, dan saya minta sekali lagi bahwa kita seluruh jajaran yang ada tolong tanamkan rasa memiliki terhadap Lampung Tengah ini. Insya Allah kalau sudah ditanamkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab terhadap Lampung Tengah ini, tidak harus dipelototi, tidak harus diinstruksikan, pasti semuanya akan jalan. Itu kuncinya ya. Oleh karena itu sekali lagi sekalian saya sangat bangga dan terima kasih atas inisiatif yang dilakukan Pak Wakil Bupati kita Mas Ardito beserta rekan-rekan semua di Karangindah ini, dan saya yakin mudah-mudahan ke depan Pak Kare juga akan sangat bermanfaat untuk masyarakat kita semua ya. Dan yang terpenting satu Mas Rani, pengelolaannya ini harus sering-sering muncul ide-ide yang baru ya. Dan biasanya masyarakat ini tergantung bagaimana kita. Kalau memang kualitas makanannya baik ya, habis itu menunya juga asik lah ya, harga juga jangan mahal-mahal, gitu seperti itu ya. Bagus, baik, enak, tapi mahal juga pasti nggak dikunjungi juga kan begitu ya. Nah ini luar biasa ya, pertahankan itu semua dan insya Allah tetap saya yakin bisa berjalan dengan baik. Karena kita dekat sentralnya Pasar Bandar Jaya ya, tetapi kan kalau di Pasar Bandar Jaya itu kan mungkin jenuh, mungkin sama ini makanannya. Tapi kalau bersama, tapi kalau di sini kan sambil bertemu dengan kawan-kawan, dengan keluarga seperti itu, sebuah yang luar biasa ya. Saya yakin dan percaya karena rekan-rekan semua yang di Karangindah ini untuk mampu lebih mengembangkan lagi pakar yang ada di kampung kita ya. Mungkin itu ada Pak saya sampaikan kepada saudara rekan semua. Terima kasih banyak atas prakarsa yang dilakukan oleh rekan keluarga besar saya di Karangindah ini, dan satu doa saya mudah-mudahan pakar ke depan akan semakin baik, akan semakin baju dan semakin bermanfaat untuk masyarakat kita, keluarga besar kita, khususnya kita yang berada di Karangindah, kecamatan terbesar maupun kita semua yang berada di Lampung Tengah. Sebagai kepala daerah, Musa sangat mendukung, bahkan tidak menutup kemungkinan pasar kuliner seperti ini akan dikembangkan di semua kecamatan yang ada, yaitu di 28 kecamatan. Musa Ahmad menjelaskan, saat ini pun pemerintah akan berupaya mendatangkan investor untuk pengembangan pusat pasar tradisional di Terminal Betan Subing Terbanggi Besar. Mari kita ikut ambil bagian dalam melestarikan kuliner warisan asli Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, agar tidak pudar diterjang serbuan makanan luar. Selain itu, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan yang terjangkau dengan akses lebih mudah. Mari secara bersama-sama, khususnya kita yang hadir pada saat ini, untuk membeli dan menjadi pelanggan terhadap produk-produk yang disediakan. Pesan Musa Ahmad, di tengah masa pandemi saat ini, protokol kesehatan harus diutamakan, baik kepada para pembeli maupun masyarakat pengunjung. Gunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan saat akan memasuki arena pasar kuliner Karangendah ini. Ditambahkan Musa Ahmad, berbagai macam makanan khas tradisional akan disajikan di pasar kuliner ini, seperti makanan olahan rumahan. Oleh karena itu, Musa Ahmad berharap kualitas mutu dan kebersihannya harus dijaga, murah, enak, dan tidak mahal, pasti akan dibeli. Sebuah terobosan yang sangat luar biasa dari Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah yang telah meresmikan pasar kuliner Karangendah ini. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Otnil Sriwidiatmoko di sela-sela kunjungannya ikut berbelanja makanan tradisional. Dr. Otnil menambahkan, dengan dibukanya pasar kuliner ini tentunya akan meningkatnya perekonomian masyarakat. Terkait di masa pandemi ini, Dr. Otnil meminta tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai menjadi penyebab penularan COVID-19. Terobosan yang luar biasa dari Pak Wakil dan Pak Bupati dan Pak Wakil, artinya ini akan membangun perekonomian masyarakat. Ibu-ibu rumah tangga bisa terjun langsung ke sini, juga tentunya
membuat satu hiburan tersendiri buat masyarakat sekitarnya. Tapi kan Lampung Tengah belum selesai dari pandemi. Apa Iya, memang betul. Makanya saya menyarankan tetap jaga prokesnya. Jangan sampai ini menjadi penyebab penularan dari coronavirus itu tidak terkendali. Kita nih sebagai penasihat kesehatan ini, apa nantinya akan disiapkan tugas-tugas untuk membantu mengimbau masyarakat agar tetap Ya, tentunya nih Pak Wakil juga sudah menyiapkan tempat cuci tangan di depan tadi, sampah-sampah juga sudah, itu sudah bagus. Nanti akan dihimbau lagi untuk tetap jaga jarak, Pak. Ya. Ibu Tamar Septiani yang ditemani putrinya yang berkunjung ke pasar kuliner Karangendah ini menuturkan dari segi sajian makanan cukup enak-enak dan murah-murah. Namun ia menginginkan kepada pihak pengelola agar menyediakan tempat-tempat duduk yang lebih banyak agar bisa lebih santai. Kalau menurut Pak, apa yang kurang di sini Pak? Bahannya atau seperti apa? Yang kurang sih kayaknya tempat untuk kita bisa duduk ya. Kalau tempatnya bisa diperluas lagi lebih baik lagi. Ini kan masih di tengah pandemi nih. Tengah pandemi, artinya kan banyak orang berkerumun. Sedangkan kita ada aturan itu. Apa sebagai pesan kita kepada masyarakat pengunjung ini kira-kira? Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak sebenarnya ya. Tapi karena ini anak sendiri, selalu gunakan masker, jangan lupa cuci tangan. Sebenarnya hindari kerumunan. Ya, gitu. Mbak dari sini dari mana Mbak? Saya dari Bangka Jawa Barat. Bandar Jawa Barat. Ini sengaja datang ke sini. Iya. Melihat pakar ini. Iya. Sekarang beli apa ini? Ini namanya takoyaki dari Kloter 21. Di sana ada. Kalau dari serambak keliling ini gimana? Kuliner yang ada di sini disajikan sini harga atau rasa gimana? Kalau harga terjangkau, rasanya juga enak. Jadi bisa untuk rekomendasi ke teman-teman yang lain. Apa nama gitu Pak? Tamar, Pak. Dari Bandar Jawa Barat. Bandar Jawa Barat. Menanggapi adanya pasar kuliner ini, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Firdaus Ali menilai bahwa ini sebuah inovatif dan kreatif yang dilakukan warga Karangendah dan ini harus bisa dikembangkan di kampung-kampung yang lain di Kabupaten Lampung Tengah ini. Ya, kita lihat ini masyarakat yang inovatif, kreatif ya kan. Jadi saya lihat antusias masyarakat juga yang baik sebagai pedagang, kemudian yang hadir untuk belanja sangat aktif ya. Jadi saya berharap jangan hanya di Karangendah saja, tapi ini bisa terbentuk, terbina di tiap-tiap daerah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah juga. Dan ini kan masih pandemi belum selesai nih, apa himbauan kita? Ya, pesan kita cuman itu, supaya masyarakat kita ini kan harus selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan sampai kerumunan-kerumunan sehingga ada menimbulkan dampak dari COVID-19. Ya, saya rasa ini kan sudah cukup baik, tinggal hanya tolong dijaga saja berkenaan dengan pola hidup sehat, menjaga protokol kesehatan itu. Ini kan salah satu leading sektor untuk peningkatan ekonomi masyarakat ini. Apa pesan kita pada OPD terkait atau pemerintah daerah? Ya, kalau bisa UMKM seperti ini kita harus support dalam bentuk apapun ya kan, tinggal kita support bagaimana mereka sama-sama bisa mengembangkan dari produk-produk lokal, usaha-usaha lokal yang pasti transaksional ekonomi bisa berjalan di Kabupaten Lampung Tengah.